Nah, itu yang saya puji dari Universitas Balikpapan, bahwa mengundang saya untuk bertengkar. Itu soalnya tuh. Soal tadi teologi tadi, ada contoh paling besar tuh. Menara Babel itu, the Tower of Babel di Babilonia itu adalah penanda untuk menghidupkan semacam itu, kan semacam IKN dari kerajaan Babel itu, Babilonia. Menara Babel berantakan akhirnya. Kenapa? Karena Yahweh, Tuhan, tidak mau berinvestasi di kedunguan Babilonia. Saya kira Pak Rektor perlu merespon ini. Apa yang menjadi kekhawatiran Pak Rocky ini sebenarnya membuat kita waspada. Nah, sebagai kenapa kami undang beliau, karena memang apa yang dia sampaikan itu umumnya benar, ya. Hanya saja mesti dikaji lebih dalam. Nah, memang saya sependapat Pak Randy juga bahwa seandainya Pak Presiden Jokowi memberi kesempatan kepada putra-putri Kalimantan untuk kepala otorita, apakah saya atau Pak Randy, insya Allah semua bisa diatasi. Ya kan? Satu hal yang mau sampaikan, ini memang diantara semua yang sensitif adalah masalah lingkungan. Ya, tadi saya sempat menyatakan bahwa IKN itu memperbaiki lingkungan. Ini diksi istilah desainer, tapi saya bisa pertanggungjawabkan. Bapak Ibu sekalian, di Kalimantan Timur itu salah satu yang terkenal adalah tambang liar. Tambang liar banyak sekali. Karena kenapa? Pengusaha-pengusaha bisa bebas ke sana, tapi mungkin pengamanan atau masyarakat umum susah karena transportasi untuk mencapai itu kurang. Saya kasih contoh kasus IKN. IKN dulunya itu tambang liar banyak. Tambang liar akan semakin banyak seandainya IKN tidak ada. Nah, sekarang dengan ada IKN, tambang liar yang ada diperbaiki, tambang liar yang ada tidak bertambah, dan itu ada komitmen. Komitmennya itu tadi saya sampaikan mentawil. Kemudian saya nyatakan lagi, IKN ini Pak, ini jangan kita membayangkan, banyak profesor Amerika yang beranggapan bahwa IKN itu hutan primer. IKN itu 180.000 hektar hutan tanaman industri. Hutan tanaman industri yang dipakai sekarang sekitar 50.000 hektar. Nah, hutan tanaman industri itu biasa dipanen sekali 6 bulan. Dan itu sudah bukan hutan dalam arti sesungguhnya. Ya kan? Jangan pernah takut Bung Rocky, insya Allah semasa Bung Rocky bersama Uniba mengawal IKN, insya Allah lingkungan tidak akan dirusak di sana. Itu kami punya komitmen. Langkah kami apa? Ada beberapa langkah kami. Baru-baru, Kaltim adalah salah satunya daerah di Indonesia yang menerima kompensasi karbon hingga 2,5 triliun. Uniba bekerja sama Universitas Brunei Darussalam, Universitas Sarawak Malaysia, dan universitas yang ada di Kalimantan komit untuk itu. Kemarin kami semacam Zoom untuk bikin penelitian satu terkait bagaimana mempertahankan karbon itu bagi Kaltim. Bagaimana mempertahankan Kaltim itu sebagai lung of the world. Hutannya. Jadi bukan lagi Uniba, bukan lagi hanya Uniba wakil Indonesia. Minggu lalu kami MOU dengan Kepala Otorita IKN. Dia pesankan, tolong Pak Is bagaimana ke depan supaya kita bekerja sama dengan yang di luar. Saya bilang sudah Pak, di Uniba itu sudah lakukan. Bahkan kami, ini salah satu Uniba jadi panelis internasional di Belanda, di Amsterdam. Kita berangkat ke sana tanggal 21 Juli. Untuk bicara apa? Forest di Kalimantan. Kita meyakinkan bahwa itu tidak. Meski demikian, Pak konsep IKN benar, tapi kadang-kadang dalam aplikasinya yang kurang pas. Nah, Uniba dan Rocky Gerung ini akan mengawasi, dan saya yakin kalau Pak Rocky Gerung dengan Uniba mengawasi, insya Allah. Kami berkomitmen, kami itu di awal-awal ada orang ditanya sama orang bagaimana meyakinkan IKN itu bisa dibangun di sana, khususnya konstruksi. Saya jamin, saya Ketua Persatuan Insinyur Indonesia waktu itu. Hanya saja mungkin ini yang perlu perbedaannya dengan pengamat lain. Kalau saya Pak, kalau di IKN, kalau tidak ke sana dalam 1 minggu itu sakit kepala. Kami di sana tiap minggu, ya kan? Dan kami adalah salah seorang di Indonesia yang paling intens. Kami juga ini saya melapor sama Bung Rocky Gerung nih. Saya ini Bung Rocky, orang Kaltim yang pernah ikut lomba. Jadi ada semacam lomba untuk jadi deputi eselon 1.
Dari 120-an peserta, ada 3 besar. Dan yang tertinggi nilainya saya. Orang bilang akan diangkat sama presiden. Ternyata nyatanya tidak. Meskipun saya siang malam membela IKN Bung Rocky. Tapi itu mungkin takdirnya lain. Saya Ya, harusnya melawan aja. sekarang. Nah, kawan saya terkait ekoteologi, waktu IKN saya 1 Juni sampai 2022 itu adalah tim ahli tim transisi IKN. Apa yang saya nyatakan? Saya bilang kalau saya punya wewenang, ada 3 yang pertama saya selesaikan tanahnya, ya kan? Jamin mereka masa depannya itu selesai kalau jamin. Saya pernah bilang semua anak-anaknya yang terdampak di IKN dia punya tanah itu mesti dijamin beasiswanya. Kalau misalnya ada masyarakat adat di kawasan yang ramai itu, tetap ada. Tidak apa-apa karena di dunia internasional itu kota tua itu lazim. Sepanjang itu betul-betul ada sejarahnya, ya kan? Yang ketiga, udara itu debu dipastikan itu aman. Kemudian saya melihat ini sampai hari ini mudah-mudahan itu tetap konsisten bahwa kita akan membangun urban area cuma 25%. Hutan 75%. Nah, sebagai bayangan, kita jangan pernah membayangkan hutan di IKN itu adalah hutan dalam arti sesungguhnya. Jadi hutan dalam arti sesungguhnya, sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, sudah jadi hutan tanaman industri. Nah, dengan demikian, kami, Uniba, kemudian Universitas di Pantan, insya Allah akan tetap menjadikan itu tetap lang outwall, tetap hutan terjaga, akan tetapi kami tidak bisa apa-apa tanpa di backup Bung Rocky. Itulah alasan kenapa Bung Rocky selalu kami undang ke sini. Saya tutup ya. Oke, ini doa yang bagus tuh. Saya aminkan itu. Tetapi ada data menunjukkan bahwa pemanasan global hari ini Indonesia penyumbang di situ, kayak poin itu. Jadi coba pikirin itu.